Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hakikat kebaikan atau konsep kebaikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga di dalam ayat-ayat lain. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kebaikan itu bukan hanya semata-mata kita mengamalkan amalan yang zahir saja. Akan tetapi kebaikan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang didasari oleh keimanan. Maka konsep kebaikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga di dalam ayat-ayat yang lain itu harus didasari dengan keimanan. Maka dalam sabab nuzul ayat ini diterangkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka ketika melaksanakan ibadah menghadapnya ke arah barat ataupun ke arah timur. Kemudian mereka pun mengolok-olok orang-orang mukmin yang pada waktu itu Allah mengalihkan kiblat mereka ke arah Masjidil Haram. Aslinya kiblat itu berarah kepada Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan qad tara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah mengatakan Allah mengatakan kami melihat engkau bolak-balik melihat ke atas langit. Tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat terus ke langit itu adalah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang pemindahan arah kiblat. Kemudian terus Rasulullah berharap berdoa kepada Allah
sambil menunggu wahyu yang akan mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Yang kemudian Allah pun falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah mengatakan, "Hai Muhammad, akan aku palingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau inginkan." Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika Allah mengalihkan arah kiblat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim, mereka menolak. Sehingga turunlah ayat ini bahwa kebaikan itu bukan menghadap ke arah manapun dalam beribadah. Kemudian di dalam kitab tafsir lain disebutkan bahwa dalam kitab tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa kemungkinan turunnya ayat ini itu untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi bisa juga untuk orang-orang mukmin. Yang mana orang-orang yang beriman setelah Allah mengalihkan atau memalingkan arah kiblat ke arah Masjidil Haram, muncul dalam diri mereka itu sebuah keyakinan ataupun sebuah kebenaran, dan mereka pun merasa, wah, ini hakikat kebenaran. Sehingga Allah pun menurunkan ayat ini untuk menegur mereka. Jadi kebaikan itu bukan hanya secara simbolis saja, bukan hanya secara sesuatu yang zahir saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan hakikat kebaikan yang sebenarnya. Kata albir, ya, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata albir, meskipun kebaikan sendiri di dalam ayat Al-Quran disebutkan dengan beberapa kata. Ada dengan amalan sholihan, ya. Ada juga dengan kata lain al-hasan atau hasan atau ihsan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan kata albir. Menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili di dalam kitab At-Tafsirul Munir, juga menurut Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya Tafsirul Maraghi, itu menjelaskan bahwa kata albir, ya, merupakan isim yang mencakup semua bentuk kebaikan, yaitu segala sesuatu yang ditujukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu keimanan, kemudian baik itu amal salih, ya, baik itu akhlak mulia, maka itu masuk ke dalam kata albir. Kemudian menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata albir ini adalah isim yang menghimpun semua bentuk ketaatan. Jadi apapun kebaikan, apapun bentuk ketaatan yang dilakukan oleh seseorang didasari dengan keimanan, maka itu masuk ke dalam kategori kata albir, ya. Dan juga termasuk perbuatan-perbuatan kebajikan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil dari kata albir ini ada istilah birrul walidain. Birrul walidain itu berarti kita taat kepada kedua orang tua kita, kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, tidak menyakitinya. Nah, maka itu birrul walidain. Kemudian kata albir sendiri itu bisa berarti keluasan. Makanya dalam bahasa Arab, daratan itu bahasa Arabnya al-bar, ya. Jadi ada sedikit kaitannya, ada kaitan dengan kata albir tadi yang diartikan keluasan. Dan dari kata albir yang berarti keluasan itu diambil kata albaru yang berarti daratan. Apa korelasinya? Sama-sama luas. Albir itu cakupannya luas, segala bentuk kebaikan, segala bentuk ketaatan yang didasari dengan keimanan, ya, maka itu disebut albir. Begitupun albar, daratan itu luas. Nah, makanya kata albar, ya, itu diambil dari kata albir. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin-poin kebaikan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, ya, yang pertama adalah keimanan. Ya.
Jadi setelah Allah di awal ayat mengatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan secara simbolis. Bukan hanya kalian memandang atau memalingkan ke arah tertentu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Akan tetapi Allah menyebutkan setelahnya nilai-nilai kebaikan yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Walakinnal birra, yang pertama adalah man amana billah. Tapi yang dimaksud dengan kebaikan di sini itu adalah pertama keimanan. Allah menyebutkan bahwa keimanan adalah poin pertama dan poin utama dalam kebaikan atau dalam kata al-bir. Ya. Dan ini adalah poin yang sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari keimanan inilah akan muncul amal-amal salih yang lain. Maka hadirnya kita di sini, Pak, ini kan amal salih, ya, kebaikan. Kita hadir di masjid ini, niatkan untuk i'tikaf, niatkan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, tadi ibadah salat maghrib. Kemudian juga dilanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Sering kita sampaikan bahwa yang wajib itu bukan sholatnya saja, bukan puasanya saja, bukan zakatnya saja, tapi menuntut ilmunya pun itu wajib. Ya. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu, tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW, ya maka kalau tidak sesuai itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memulai makna kebaikan ini dengan man amana billah, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keimanan inilah akan muncul amal-amal salih, sehingga apapun amal salih yang kita lakukan itu didasari dengan keimanan. Kita hadir di sini kalau kita tidak meyakini bahwa ini adalah perintah Allah melalui lisan Rasulullah SAW, bahwa hadirnya kita di majlis ilmu ini akan mendapatkan pahala, ya mungkin kita lebih memilih untuk di rumah sambil ngemil, sambil ngopi, sambil minum teh. Apalagi suasana hujan seperti ini, ke masjid aja males, hujan rintik-rintik, basah, becek dan lain sebagainya. Kalau bukan keimanan kita kepada Allah, kita meyakini bahwa dalam perjalanan kita menuju masjid ini itu adalah kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka akan susah kita melangkahkan kaki kita. Nah, makanya dari keimanan inilah akan muncul amal-amal salih yang lain. Begitupun ibadah sholat. Ya, apalagi kalau sholat subuh, Pak. Kalau bukan didasari dengan keimanan, malas bangun subuh, Pak. Ya, apalagi cuaca sekarang hujan terus, ya. Enaknya kita ya narik selimut, kemudian tidur, bangun jam berapa, lalu berangkat kerja. Tapi karena keimanan kita kepada Allah didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun melawan rasa malas tersebut. Apalagi ibadah puasa. Ya. Seharian kita menahan lapar. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau bukan tidak didasari dari keimanan, malas, capek-capek, sudah mah kita kerja panas-panasan dan lain sebagainya, capek. Ini harus nahan lapar. Begitupun ibadah zakat, ya, wah capek-capek saya ngumpulin uang, sudah dapat, sudah sampai nisab, harus dikeluarkan 2,5%-nya, misalkan. Ya, maka kalau bukan didasari dengan keimanan kepada Allah, maka tidak akan muncul amalan-amalan saleh itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 dari rukun iman.
Sebenarnya rukun iman kan ada 6. Tapi yang disebutkan di dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan 5 saja. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Cuma 5. Ya. Padahal rukun iman itu ada 6. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib itu menjelaskan bahwa Allah hanya menyebutkan 5 poin saja dalam keimanan dalam ayat ini. Padahal rukun iman itu ada 6. Karena dengan kita mengimani yang 5 ini, itu termasuk keimanan kita kepada qada dan qadar. Kan yang tidak disebutkan dalam ayat itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Yang di sini yang disebutkan hanya 5. Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wal malaikati, kepada malaikat, wal kitabi, dan kepada kitab, wan nabiyyin, dan kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan ini menjadi pokok utama dalam semua amal saleh dan kebaikan kita. Allah menggambarkan di dalam surah Ibrahim ayat 25 sampai 26 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perumpamaan amalan saleh ataupun kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang dimaksud oleh Allah kalimat yang baik di sini adalah keimanan, ketauhidan, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengungkapkan bahwa perumpamaan kalimat yang baik, yaitu keimanan, ketauhidan kita kepada Allah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik pula. Para ulama tafsir mengambil sebuah riwayat termasuk dari Rasulullah dan juga para sahabat, yang dimaksud dengan pohon yang baik di sini adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma itu akarnya kokoh ya, ke dalam tanah, kemudian dahannya ya itu menjulang tinggi ke atas, kemudian menghasilkan buah yang sangat bermanfaat dan banyak disukai karena rasanya manis ya. Allah menggambarkan keimanan seseorang ya. Kemudian amalan saleh yang didasari dengan keimanan itu ibarat pohon kurma, yang mana pohon kurma ini manfaatnya banyak, kemudian menjulang ke atas. Ini menggambarkan bahwa keimanan seseorang, kemudian dia beramal saleh dan berbuat baik, di akarnya dia kuat karena didasari dengan keimanan. Kemudian amalan-amalan saleh yang didasari dengan keimanan yang kuat itu akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan-amalan orang kafir. Amalan-amalan orang kafir itu diibaratkan seperti pohon yang pahit. Ya. Di dalam surah Ibrahim Allah mengatakan kasyajaratin khabithatin. Dalam surah Ibrahim ayat 26. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Adapun kalimah khabithah, kalimat yang buruk, perkataan yang buruk ya. Yang dimaksud dengan perkataan yang buruk ini adalah kekafiran. Allah mengumpamakannya seperti pohon ya, pohon yang buruk ya. Di dalam tafsir-tafsir Al-Quran itu disebutkan adalah pohon hanzol. Hanzol itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada yang mengartikan apel pahit. Ada yang mengatakan pohon yang buahnya itu pahit, sehingga banyak yang tidak senang.
Ya, itu banyak yang tidak senang dengan pohon ini. Itu yang dimaksud dengan pohon yang pahit ataupun pohon yang buruk yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan perumpamaan kalimat kufur, kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Lalu Allah menggambarkan bahwa pohon itu akarnya tidak kuat. Karena ini sejenis pohon yang merambat. Biasanya kalau pohon yang merambat itu akarnya nggak kuat, ditarik pakai tangan pun bisa. Ya. Kemudian buahnya ini buah yang pahit, sehingga tidak disenangi oleh orang. Bahkan kalau salah mengkonsumsinya, itu bisa menjadi racun. Itu namanya pohon hanzal. Ya, bahasa Arabnya hanzal. Kalau bahasa Indonesianya mungkin di ini nggak ada. Kalau saya cari di penelusuran di Google itu dengan melihat gambarnya, itu tumbuh di negara ataupun di padang pasir kebanyakan. Ya, mungkin di Indonesia mungkin nggak ada. Ya. Nah, jadi pohon ini akarnya tidak kuat. Kemudian karena pohon ini merambat, tidak menjulang ke atas. Apa yang ingin Allah sampaikan dengan ayat ini? Yang ingin Allah sampaikan bahwa kekafiran itu tidak akan kuat dasarnya. Ketika seseorang beramal saleh, ketika seseorang berbuat baik, tapi tidak ada keimanan dalam dirinya, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibaratnya itu tidak kokoh, kemudian tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan apapun dari orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang paling besar. Ya. Kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu adalah hidayah. Banyak orang pintar, tapi Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Ya. Mungkin di antara kita ada yang beriman kepada Allah sejak lahir. Ya, karena pada hakikatnya manusia itu, semua manusia ketika dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Entah orang tuanya itu tidak beriman kepada Allah, kafir kepada Allah, musyrik kepada Allah, tapi bayi yang lahir itu hakikatnya dia lahir dalam keadaan fitrah. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Maka sebelum manusia dilahirkan itu sudah ada ya proses Allah bertanya kepada manusia tersebut, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Iya. Jadi setiap bayi yang lahir entah dari rahim orang tua yang kafir, dia hakikatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faktor lingkungan dan kedua orang tuanya inilah yang mempengaruhinya, Pak. Makanya Rasulullah menyampaikan fa'abawahu yu'awwidanihi aw yunasdiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tua inilah yang akan memberikan pengaruh besar terhadap keimanan anak tersebut. Nah, maka kita pun sebagai orang tua, kita didik anak-anak kita. Ya. Kita didik anak-anak kita untuk beriman kepada Allah, kita kenalkan. Kemudian kita ajarkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis lain pun Rasulullah menyuruh kepada kita untuk mengajak, untuk menyuruh anak kita ketika usia 7 tahun untuk beribadah. Jangan sampai kita biarkan, oh apa-apa, belum balik. Betul, belum balik, belum dosa, Pak. Tapi ketika usia 7 tahun itu harus sudah disuruh. Suruh sholat, suruh puasa ya, sesuatu yang nanti ketika dia balik akan menjadi wajib.
Ya, diajarkan untuk tidak berbohong, tidak bermaksiat, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika anak itu sudah balik, sudah siap. Ya, jangan sampai ketika anak kita balik, dia baru belajar sholat. Yang namanya belajar, kadang sholat, kadang enggak. Baru belajar puasa, yang namanya belajar semau dia. Kadang lagi moodnya enak, mau puasa. Nah, ketika nggak enak moodnya, lapar, nggak sahur dan alasan apa, banyak alasan karena banyak kegiatan dan sebagainya nggak puasa. Padahal dia sudah balik. Kalau sudah balik, dia sudah menanggung sendiri dosa. Nah, maka setiap bayi yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipengaruhi oleh kedua orang tuanya dan lingkungannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa amalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu akan dianggap sia-sia. Kenapa? Karena tidak didasari dengan keimanan. Makanya hakikat kebaikan yang Allah maksud dalam ayat ini adalah walakinnal birra man amana billah. Yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya, wal malaikati, kepada malaikat, wan nabiyyin, wal kitabi, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, wan nabiyyin, dan juga kepada para nabi dan rasul yang Allah utus. Maka ini adalah hakikat kebaikan, didasari dengan keimanan. Makanya pernah suatu ketika seorang sahabat itu merasa sedih ketika melihat orang yang berbuat baik. Ada orang dermawan, akhlaknya baik. Tapi melihat orang itu berbuat baik, dia sedih. Ketika ditanya, kenapa kau sedih? Saya kasihan melihat orang tersebut. Kenapa? Dia kan baik, dermawan, saleh, akhlaknya baik. Justru itu, karena dia tidak beriman kepada Allah, maka akan sia-sia amanannya. Maka keimanan inilah yang mendasari amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, setelah keimanan yang Allah maksud di dalam albir tadi, kata albir atau kebaikan tadi, wa atal mala ala hubbihi, dan kebaikan yang dimaksud oleh Allah setelah Allah menyebutkan tadi tentang ibadah hati ataupun keimanan itu urusannya adalah dengan hati, lalu setelahnya Allah menyebutkan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, dimulai dengan wa atal mala ala hubbihi, dan orang yang memberikan, menginfakkan harta yang dicintainya. Ya, ini agak berat, karena biasanya kalau kita infak, sedekah, biasanya sesuatu yang lebih dari kita. Ya, jarang orang bisa misalkan berinfak, bersedekah mobil baru yang baru dia beli, jarang. Ya, ataupun misalkan dengan sesuatu yang masih dia sayangi, dia cintai. Allah menggambarkan hakikat kebaikan yang sebenarnya adalah ketika seseorang itu dia merelakan. Memang susah. Makanya Allah mengatakan wa atal mala ala hubbi, menginfakkan harta yang dia cintai. Ya. Ini tingkat keimanan yang luar biasa, Pak. Ya. Ketika seseorang sudah tidak, ya, sudah tidak, bukan tidak membutuhkan, artinya dia lebih percaya, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menginfakkan apa yang dia senangi. Wa atal mala ala hubbihi, menginfakkan harta yang dicintainya. Nah, setelah disebutkan sisi keimanan tadi yang merupakan amalan hati, maka Allah pun menyebutkan selanjutnya amalan-amalan yang nampak, yang zahir. Ya. Memberikan harta, menginfakkan harta ini bukan hanya sekedar harta, tapi harta yang dicintai, sehingga terkesan adanya pengorbanan. Ya. Lebih mengorbankan kepentingan pribadinya dan lebih memilih untuk membantu orang lain.
Ya, bahkan Imam Ibnu Katsir berkata, ia mengeluarkan hartanya sedangkan ia pun menginginkannya dan mencintainya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, sedekah yang paling utama, afdhalus shadaqah, adalah sedekah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan pelit untuk mengeluarkannya. Ini sebaik-baiknya sedekah. Ya. Jadi kalau kita sedekah sudah dalam keadaan sakit, kita sudah tidak banyak membutuhkan harta tadi, karena kita sudah sakit, ya mungkin ya usianya sudah lanjut, sudah sakit-sakitan. Itu mah biasa sedekah dalam ketika kita dalam keadaan sakit itu karena takut. Tapi kata Rasulullah, afdalnya sedekah itu ketika masih sehat. Ya. Karena dengan seperti itu berarti keimanannya itu lebih, Pak. Ya, dia masih sehat, dia banyak sedekah, dia yakin Allah akan ganti dengan yang lebih. Ketika Allah tidak ganti dengan materi yang sama pun, itu akan menjadi amalan dia, akan menjadi pahala untuknya. Ya. Juga kata Rasulullah, sedekah yang paling utama adalah ketika dalam keadaan pelit untuk mengeluarkannya. Kita biasanya sedekah misalkan, wah baju di lemari banyak, paling yang kita kasihkan yang sudah lama, ya, karena memang kita tidak membutuhkannya, itu biasa, hal biasa, ya. Kemudian kita lihat di gudang ini kok banyak perabotan yang nggak kepake, maka kita sedekahkan. Bukan berarti nggak boleh, boleh silakan. Tapi kalau kita ingin bersedekah dengan sesuatu yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, juga yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tadi, ala hubbi wa atal mala ala hubbi, ya, dan orang yang menginfakkan, yang bersedekah barang yang ia cintai, harta yang ia cintai. Kemudian dikuatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang paling utama adalah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kita sayang untuk mengeluarkan barang tersebut. Misalkan di kantong kita ada uang, ya, wah uang ini buat ini, buat ini, buat ini, ya. Kemudian ada orang membutuhkan, ataupun misalkan ada pembangunan apa yang membutuhkan dana, ya. Ketika kita mampu, ya, untuk mengeluarkan, tapi dengan perhitungan, ya, dan perhitungan, maka itu adalah sebaik-baiknya sedekah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Allah memuji kaum Ansar ketika datang kepada mereka kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ketika datang kepada kaum Ansar itu tidak membawa apa-apa. Semua harta yang mereka miliki di kota Mekah mereka tinggalkan, hanya mengikuti anjuran ataupun perintah hijrah dari Allah dan Rasulnya. Mereka hijrah, ya. Yang ketika di Mekah mereka banyak hartanya, rumahnya ini, kemudian binatang ternaknya banyak, kemudian perniagaannya maju. Tapi ketika ada perintah hijrah mereka tinggalkan. Sehingga ketika nyampe di Madinah mereka punya apa-apa dari nol lagi. Apa yang dilakukan oleh kaum Ansar? Wa yunfiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengedepankan orang lain, kaum Muhajirin. Meskipun kaum Ansar sendiri butuh, ya, mereka ketika memiliki sesuatu udah, karena mereka tahu kaum Muhajirin ini baru datang, baru hijrah, sehingga Allah pun memuji kaum Ansar dalam hal ini dengan menyebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surah Al-Insan ayat 8 Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, ya, kepada yatim dan kepada tawanan. Makanan yang mereka sukai, ya. Jadi makanan yang kita senangi. Kemudian kita lihat ada orang yang juga membutuhkan, kalau kita berikan itu adalah sedekah yang paling afdal. Ya. Biasanya kita kalau
sedekah makan tuh mungkin makanan yang ini kayaknya nggak saya senang, baru kita kasihkan. Ya. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah mewanti-wanti kita dengan berfirman wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fi. Janganlah kalian sengaja bersedekah dengan sesuatu yang khabith. Wala tayammamul khabitha. Janganlah kalian sengaja bersedekah dengan sesuatu yang buruk. Tunfiquna, yang kalian infakkan sesuatu yang buruk tadi. Walastum biakhiri illa an tughmidu fi. Sedangkan kalian saja untuk mengambil itu nggak mau. Jadi kalau kita sedekah dengan sesuatu yang kita aja merasa jijik, merasa nggak mau untuk ngambilnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Allah menggambarkan kecuali dengan menutup mata, baru kita mau ngambilnya. Maka janganlah kita bersedekah dengan sesuatu yang buruk tersebut, yang mana kita saja tidak mau untuk mengambilnya kecuali dalam keadaan menutup mata. Ya, jadi sedekah berinfak itu bukan hanya asal. Ya. Itu sedekah yang afdal yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya, juga dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu ketika bersedekah itu jor-joran. Mungkin kita banyak dikenalkan sosok Rasulullah itu adalah sosok yang sederhana. Ya, tidurnya hanya beralaskan tikar yang kasar. Ya, kemudian rumahnya pun gak gede. Bahkan kita pernah mendengar kisah bahwa Rasulullah mau makan aja kadang tidak ada makanan. Jangan sampai kita berpikiran Rasulullah itu miskin. Ya. Rasulullah itu kaya. Tapi kenapa apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca tentang kehidupan Rasulullah yang mungkin dalam tanda kutip sangat-sangat sederhana, itu bukan berarti Rasulullah itu miskin. Justru Rasulullah itu kaya tapi banyak bersedekah. Kemudian dicontohkan oleh para sahabat Abu Bakar ketika bersedekah, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jeda azan, nanti setelah azan kita lanjutkan sebentar lagi.
sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa di setiap pagi akan turun dua malaikat. Malaikat yang pertama akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat yang kedua akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan tarafan. Doa yang dipanjatkan oleh malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, artinya ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak di hari tersebut khalafan, ganti pengganti yang lebih baik. Jadi orang yang suka bersedekah setiap hari itu didoakan oleh malaikat. Ya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang nggak mau bersedekah, ya artinya dia pelit, tidak mau bersedekah, itu didoakan keburukan. Allahumma a'ti mumsikan taraf. Ya Allah, berikanlah bagi orang yang kikir, yang nggak mau bersedekah, tarafan, kehancuran, ya, kehancuran dari harta. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan siapa saja orang yang disedekahinya. Ya, yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan para mustahiknya, orang-orang yang layak untuk diperhatikan dan dibantu, sehingga memberikan harta yang kita cintai kepada mereka itu merupakan bentuk kepedulian sosial yang didasari dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kepada kerabat. Ya, kerabat itu adalah darah daging kita, ya, saudara-saudara kita. Ini yang paling utama untuk kita perhatikan. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, bersedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala sedekah, tapi bersedekah kepada kerabat mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menjalin silaturahmi. Jadi yang utama itu terhadap keluarga dulu. Jangan sampai kepada orang lain kita baik, kepada keluarga ditinggalkan. Kemudian anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim di sini adalah anak yang belum balik, yang tidak memiliki ayah. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi itu berpendapat, ada yang mengatakan bahwa yang merupakan yatim itu bukan hanya yang masih kecil yang belum balik. Ketika anak itu ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia sudah balik, tapi dia belum bisa bekerja, belum bisa mendapatkan uang, ya, maka dia termasuk golongan yatim. Meskipun para ulama kebanyakan mendefinisikan yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan belum balik. Akan tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, mengatakan termasuk anak yang sudah balik ketika memang belum mampu untuk mendapatkan pekerjaan ataupun penghasilan. Kemudian kepada orang-orang miskin, juga kepada Ibnu Sabil. Dalam ayat ini tidak disebutkan orang-orang fakir. Biasanya satu paket, orang fakir, orang miskin. Kalau tentang Allah menerangkan tentang sedekah itu, mustahiknya. Tapi dalam ayat ini hanya disebutkan orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu adalah yang tidak mencukupi kebutuhannya. Miskin itu ibaratnya gini Pak, kebutuhannya 1 juta, dia cuma punya uang 800.000. Berarti kurangnya dikit, itu miskin. Kalau fakir kebutuhannya 1 juta, cuma punya uang 300.000, itu fakir. Ya, jadi kebutuhannya jauh lebih banyak. Kemudian kenapa Allah tidak menyebutkan fakir dalam ayat ini, hanya menyebutkan miskin? Yang miskin saja harus kita perhatikan, apalagi yang fakir. Kemudian Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil itu adalah musafir yang tidak mampu kembali kepada kampungnya karena kehabisan bekal, ya. Atau menurut Imam Ibnu Katsir, termasuk kategori Ibnu Sabil adalah orang yang hendak bepergian untuk ibadah, ya. Maka ia diberi bekal yang bisa digunakannya untuk ongkos pulang pergi, dan termasuk juga tamu yang datang. Ya, ini makna Ibnu Sabil di dalam ayat ini. Kemudian as-sa'ilin, orang-orang yang meminta. Orang-orang yang meminta mereka sangat berhak untuk diperhatikan
dan dibantu apabila mereka memang tidak mampu untuk bekerja. Bukan asal orang-orang minta-minta padahal secara fisik dia masih mampu untuk bekerja, untuk mencari nafkah, ya. Tapi orang yang memang benar-benar dia tidak mampu lagi untuk bekerja, entah karena cacat, benar-benar cacat, atau karena memang sudah tua, ya. Nah, maka itu yang perlu dikasih hari. Tapi kalau yang masih sehat, kemudian fisiknya masih bagus, badannya pun masih ya gagah, nah itu lebih baik ya kalau misalkan ini jangan. Kenapa? Karena kebiasaan, ya. Bahkan sempat viral Pak, yang di lampu merah ini Yasmin itu yang suka minta-minta, ya, ternyata penghasilannya jauh lebih banyak dari kita, ya, sampai punya mobil, rumahnya bagus dan lain sebagainya. Kemudian hamba sahaya, tapi hamba sahaya yang dimaksud di sini adalah mukatab. Mukatab itu adalah hamba sahaya yang ada keinginan untuk membebaskan dirinya dari perbudakan dengan cara dia mencicil kepada majikannya. Ya, jadi hamba sahaya itu ada beberapa macam, di antaranya yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-mukatab. Mukatab itu orang yang nyicil untuk membebaskan dirinya dari perbudakan sehingga dia bisa merdeka ketika sudah tercukupi harganya. Kemudian Allah menyebutkan juga mendirikan salat. Kebaikan yang dimaksud adalah dengan mendirikan salat. Tapi mendirikan salat bukan hanya asal-asalan salat, Pak. Allah tidak menggunakan kata melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Ya. Yang dimaksud dengan mendirikan salat itu adalah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Ya, maka sangat penting kita mengetahui syarat sholat itu apa, rukun itu apa. Sholat kita minimal menurut para ulama yang mengambil intisari daripada Al-Quran dan hadis, minimal menurut mereka salat kita ini sah. Ya, gitu. Jangan sampai kita melaksanakan salat rajin tapi misalkan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian kebaikan selanjutnya yang dimaksud oleh Allah adalah membayar zakat. Kemudian menepati janji dan juga bersabar. Maka inilah poin-poin kebaikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tadi. Poin utamanya semua kebaikan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang didasari dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir, ketika mereka beramal soleh apapun, maka amalan mereka itu akan sia-sia. Allah mengatakan la habitat a'maluhum, akan sia-sia amalan-amalan mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan mudah-mudahan kita akan bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.